Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan Suara Kebenaran hari ini tanggal 25 Januari 2024 dengan tema Belenggu Perasaan. Saudaraku, di dalam hidup kita tidak mungkin tidak menghadapi problematika hidup. Persoalan selalu ada dalam hidup kita. Di dalam masalah pasti perasaan kita akan terganggu, saudaraku. Ketika kita menghadapi peliknya problematika itu, otomatis pasti perasaan kita terganggu. Jangan berharap hidup di dunia ini dengan keadaan tanpa masalah, saudaraku. Pasti kita akan menghadapi situasi-situasi di mana perasaan kita terganggu, yang kemungkinan bisa memunculkan kebencian dalam hati kita, kemarahan, dendam, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, atau rasa apapun yang membuat kita tidak nyaman lagi, saudaraku. Dan ingatlah, saudaraku, jika itu tidak tertanggulangi, maka itu akan bisa menjadi penyakit di dalam jiwa kita. Tidak sedikit orang yang hidupnya terbelenggu, terkungkung oleh dirinya sendiri, yaitu oleh keadaan perasaan yang membuat mereka tidak bisa bahagia, membuat mereka merasa tidak bisa nyaman. Ada ketakutan, kecemasan, dan kenegatifan di dalam pikiran dan hati mereka sendiri. Sampai di satu titik, ada orang-orang yang sampai di level stres, bahkan depresi, saudaraku. Bahkan bisa lagi sampai di tingkat yang akut, bisa sampai sakit jiwa. Itu karena beratnya problematika yang mereka alami. Saudaraku, ketika kita menghadapi masalah yang mengganggu perasaan, mungkin memang mengganggu kedamaian kita, mengganggu tidur kita, mengganggu nafsu makan kita. Lalu bagaimana kita dapat lepas dari berbagai belenggu yang menyangkut perasaan kita itu, saudaraku? Caranya adalah begini, saudaraku. Kita mulai berjuang menyusun cara berpikir yang benar. Kita berjuang memiliki cara pandang yang benar terhadap hidup ini. Tolong garis bawahi ini. Kelihatannya filosofis sekali apa yang saya ucapkan ini. Tetapi kalau Anda mengikuti apa yang saya ucapkan ini, saudaraku, ini sangat kuat sekali. Kalau kita lihat, saudara, dari kecil kita sudah diajar bagaimana memandang hidup dengan pengalaman-pengalaman orang tua kita. Mereka meletakkan landasan berpikir dengan pola berpikir dengan kapasitas mereka. Sehingga kita bertumbuh, remaja, pemuda, kita menghadapi berbagai guncangan persoalan. Kalau orang tua kita mewariskan landasan-landasan yang benar, kita akan baik-baik saja. Tetapi saya kira tidak semua orang tua mampu memberikan landasan yang baik kepada anak-anak mereka. Maka dari itu, saudaraku, kita harus memiliki pertahanan. Kita mulai berjuang di dalam diri kita. Kita harus punya pertahanan sendiri. Dimulai dari apa? Dimulai dari cara berpikir yang benar. Cara berpikir yang harus dibangun sejak dini adalah cara memandang hidup yang benar, yaitu bahwa hidup ini tidak bisa tidak tanpa Tuhan. Itu cara berpikir. Kemungkinan orang tua kita tidak mengajarkan itu, atau tidak mewariskan hal itu. Tetapi pagi hari ini saya mengajak kepada kita semua. Kita mulai benahi diri kita sendiri. Kita mulai buat pertahanan dalam diri kita sendiri. Dengan cara apa? Membangun cara berpikir yang benar, yaitu
bahwa hidupku tidak bisa dipisahkan dari Tuhan. Tuhan harus jadi segalanya dalam hidupku. Tuhan harus kukenakan dalam hidupku. Tuhan harus kuperagakan dalam hidupku. Tuhan harus kuterjemahkan di dalam kehidupanku. Oleh sebab itu, saudaraku, kalau kita berjuang di sana, kita bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Perilaku kita pun akan nampak bahwa ada Tuhan bersama dengan kita. Itulah yang saya maksud dengan meletakkan landasan bangunan berpikir. Allahku, Allah Immanuel, Allah yang tidak akan pernah meninggalkan aku. Jika aku merasa Allah meninggalkan aku, bukan Dia yang meninggalkan aku, tetapi aku yang menjauh dari Dia. Berarti hari ini landasan berpikir yang harus kita bangun adalah Allah berada di dekat kita selalu, di tempatnya. Kita yang bergeser menjauh dari Dia. Jadi hari ini cara berpikir kita dibenahi. Aku harus melekat kepada Sang Penciptaku. Tidak boleh tidak. Di situ kekuatanku, pertahananku, kedamaianku ada dan sempurna. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pribadi yang menjadikan Tuhan sebagai tujuan dan segalanya dalam hidup ini, dia pasti sangat kokoh dalam menghadapi hidup. Saudaraku ingat ya, semakin hari dunia semakin jahat. Dunia semakin membuat engkau dan saya, jiwamu dan jiwaku, tidak akan bahagia. Banyak tekanan, banyak masalah. Maka mari kita berkomitmen untuk kembali kepada pola hidup yang Allah mau. Pola hidup itu adalah Tuhan itu sendiri. Tidak ada pola hidup yang lain. Seandainya kita memiliki kehidupan yang berlimpah dengan harta kekayaan hari ini, percayalah saudaraku, kekayaanmu tidak bisa membuatmu bahagia. Hari ini kau punya ketenaran yang luar biasa, kau punya jabatan yang luar biasa pun, itu pun belum tentu membuat dirimu bahagia. Bahkan kalau boleh faktanya, dari hati kecilmu kau bisa berkata, aku tidak bahagia dengan apa yang kumiliki. Tetapi ingat, siapapun dan bagaimanapun keadaan kita hari ini, kalau kita menjadikan Tuhan adalah tujuan hidupku, maka kita akan menjadi orang yang kokoh, kuat dalam menghadapi semua masalah hidup. Semua, saudaraku. Percayalah, kita tidak akan mudah terbelenggu oleh perasaan-perasaan negatif. Sebab sampai kapanpun, dimanapun, kita pasti akan menghadapi masalah yang dapat mengganggu perasaan kita dimanapun itu, saudaraku. Pasti ada saja problematikanya. Tetapi kalau kita punya bangunan berpikir yang benar, maka kita dapat dengan mudah terlepas dari segala belenggu yang mengikat kita, yaitu belenggu perasaan itu sendiri, saudaraku. Kalau engkau menjadikan Tuhan satu-satunya tujuan hidupmu, Dia segalanya dalam hidupmu, maka perilakumu dan perilakuku akan terlihat, saudaraku. Kita tidak bisa lagi berbuat dosa. Kita bukan hanya kuat, kita bukan hanya kokoh, tetapi hidup kita semakin benar di pemandangan Allah, makin kudus di hadapan Tuhan. Bahkan dalam keadaan malang sekalipun, kita merasa selalu menderita, tertindas. Itu adalah sarana yang seharusnya sarana yang membawa kita lebih berpotensi untuk memikirkan kehidupan kekal saja, bukan di bumi ini. Seharusnya begitu, saudaraku. Kan harus diakui bahwa orang-orang yang mencari Tuhan secara all out,
adalah orang-orang yang sudah patah hati dengan dunia ini, saudaraku. Tentu saja tidak semua, tetapi orang-orang yang memang benar-benar merasakan patah hati dengan dunia ini, hanya mereka lah orang-orang yang bisa mendambakan kehidupan di langit baru, bumi baru. Saudaraku, Tuhan harus jadi tujuan hidup kita. Itu yang membuat kita kuat. Percayalah, Tuhan kita Yesus itu, Juru Selamat kita, Raja kita, tidak pernah meninggalkan kita. Selama kita tetap mau bersungguh-sungguh setia berjalan dengan Dia. Tetapi ingat, Tuhan berjalan dengan orang-orang yang menjaga kekudusan dan kesucian hidupnya. Jadi pagi hari ini, apapun yang kau alami, saudaraku, bangun kerangka berpikir yang baik bersama dengan Tuhan. Ya, tidak masalah punya problematika yang berat. Selama kita masih terus bisa bersama-sama dengan Tuhan, semua hal bukan lagi masalah kalau kita berjalan bersama dengan Allah yang hidup. Tetapi semuanya menjadi masalah kalau kita tidak berjalan dengan Tuhan yang hidup. Pegang tangannya saja, peluk Dia saja, saudaraku. Sampai kematian pun tidak menggoncangkan atau menggentarkan hidup kita. Disitulah kau baru bisa menilai bahwa dirimu benar-benar memiliki perasaan yang sudah terbelenggu dengan Sang Pencipta kita. Selamat pagi, saudaraku. Berjuanglah hari ini. Jangan gentar, jangan takut. Allah kita Allah Immanuel. Tuhan menyertai. God bless you.